Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'asum Zulfahmi dengan NIM 054695402. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, algoritma dan pemrograman. Di sini pertanyaan nomor 1 itu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet. Yang pertama itu A, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya. Untuk jawaban soal nomor 1A, di sini algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pengertian algoritma, kemudian dunia pemrograman komputer, contoh bahasa pemrograman, lalu hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman saling berkaitan. Algoritma merupakan inti logika penyelesaian masalah, sedangkan bahasa pemrograman digunakan untuk menerjemahkan algoritma menjadi program yang dapat dijalankan komputer. Lalu untuk daftar pustakanya ini. Kemudian soal B, sejarah Java dan perkembangannya. Sejarah Java, bahasa pemrograman Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling bersama tim dari Sun Microsystems pada tahun 1991. Oke, untuk perkembangan Java berkembang sangat pesat dan digunakan untuk aplikasi desktop, website, Android, enterprise system, big data, kemudian cloud computing. Untuk versi Java selalu diperbarui hingga saat ini, yaitu Java 21. Terus Java menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer karena stabil, aman, multi-platform, memiliki komunitas besar. Kemudian untuk contoh software yang dibuat dengan Java, yang pertama itu Minecraft, game populer yang dibuat menggunakan Java. Lalu ada NetBeans, software IDE untuk pengembangan aplikasi Java. Baik, untuk soal nomor 1 sudah saya jawab. Kemudian lanjut soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok.
Yang terakhir, jika lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada flowchart dan base code adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Oke, di sini saya telah membuat flowchartnya. Bisa dilihat di sini. Yang pertama mulai, lalu input golongan A atau B atau C, kemudian lanjut input jam lembur. Untuk golongan A, gaji pokoknya 5 juta, golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian, jika jam lembur 1 jam, maka lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur lebih dari 5 jam, maka gajinya 38% dari gaji pokok. Kemudian gaji lembur ya sama dengan gaji dikali persen. Kemudian total sama dengan gaji plus gaji lembur. Oke, selesai. Untuk flowchartnya seperti ini. Lanjut untuk passcode, SEO code. Lanjut untuk kodenya. Oke, di sini saya telah membuat kode. Pertama, saya sudah membuat file dengan nama gaji karyawan.java. Di sini saya menggunakan scanner. Kemudian di sini juga sudah tertulis if golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. If golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. If golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Lalu untuk memasukkan jumlah lembur, jika lembur 1 jam, maka untuk memasukkan jumlah, lalu masukkan jumlah lemburnya. Jika 1 jam dikalikan 0,30%. Jika lembur 2 jam, maka gaji pokok dikali 0,32%. Masukkan jumlah jam lemburnya. Masukkan jumlah jam lemburnya. Jika lembur 1 jam, maka 0,30. Jika lembur 2 jam, 0,32. Jika lembur 3 jam, 0,34. Jika lembur 4 jam, 0,36. Jika lembur lebih dari 5 jam, 0,38. Kemudian menghitung gaji lemburnya
seperti ini. Lanjut kita coba start. Oke, sudah muncul hasil programnya. Program perhitungan gaji karyawan, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Kita coba dari yang A dulu. Masukkan jumlah jam lembur. Kita coba 1 jam dulu. Di sini muncul hasil perhitungannya. Golongan karyawan A, gaji pokoknya itu 5 juta. Kemudian gaji lemburnya 1,5 juta. Jadi total gajinya itu 6.500.000. Lanjut kita coba lagi golongan A. Untuk jumlah lemburnya kita masukkan 5, kemudian enter. Nah, di sini gaji pokoknya itu 5 juta untuk golongan A, gaji lemburnya itu 1,9 juta. Total penghasilannya itu 6.900.000. Kita coba lagi untuk golongan berikutnya. Kita coba golongan B. Kita pilih jumlah jam lemburnya 2. Oke, di sini gaji pokok golongan B itu 6.500.000. Kemudian gaji lemburnya itu 2.080.000 karena tadi dia lemburnya 2 jam. Maka total penghasilannya itu 8.580.000. Oke, kita coba lagi untuk golongan C. Kita masukkan golongan C, kemudian jam lemburnya itu 3 jam. Untuk gaji pokok golongan C itu 9.500.000. Kemudian gaji lemburnya itu 3.230.000. Total penghasilannya itu 12.730.000. Kita coba lagi untuk golongan C. Jadi tadi kan lebih dari 5 jam itu dikalikan 38% ya. Kita coba 6 jam. Nah, di sini untuk golongan C, gaji pokoknya 9.500.000, kemudian gaji lemburnya 3.610.000. Total penghasilannya 13.110.000. Dikarenakan lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji pokok gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Cukup sekian untuk pengerjaan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.